Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merina Sagala dengan NIM 2504411001107 dengan matkul pengantar basis data kelas E. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Oke, baik. Untuk yang pertama itu di sini itu untuk yang pertama kita diperintahkan untuk membuat tabel yang dimana dalam pembuatan tabel ini kita perlu menggunakan data definition language atau DDL yang dimana salah satunya ialah grade. Nah, di sini dalam pembuatan tabelnya itu dalam tabel siswa itu ada ID siswa sebagai integer primary key sebagai nilai unik dalam sebuah tabel tersebut dan nama siswa sebagai varchar yaitu kayak penginputan teks dengan fleksibel dibandingkan menggunakan char. Selanjutnya, di sini dalam mengisi tabel tersebut, kita perlu menggunakan DML atau Data Manipulation Language, yaitu salah satunya adalah insert into. Nah, jadi kita isi langsung saja, kita jalankan untuk pembuatan tabelnya. Nah, jadi di sini udah tertampil untuk tabel yang udah kita buat. Nah, selanjutnya untuk tabel nilai sama kayak tadi dalam pembuatannya itu kita menggunakan DDL yaitu grade. Nah, di sini dalam tabel nilai itu terdapat ID nilai yang bertipe data integer primary key. Sama kayak tadi kalau ini digunakan sebagai nilai unik dari tabel tersebut. Nah, untuk ID siswa itu menggunakan integer, mata pelajaran menggunakan varchar 50, nilai menggunakan integer. Nah, di sini kita perlu menggabungkan antara kedua tabel tersebut menggunakan foreign key, yaitu dalam mengambil ID siswa dari tabel siswa. Nah, sama kayak tadi untuk pengisian dari tabel tersebut kita menggunakan insert into. Langsung saja kita jalankan untuk kodenya. Sukses. Untuk ini sukses. Untuk hasilnya, nah di sini sudah tertampil untuk nilai-nilai yang sudah kita masukkan. Nah, selanjutnya dalam soal nomor 2 kita diminta untuk menampilkan siswa dengan yang memiliki nilai saja. Nah, di sini saya memilih inner join yang dimana dia hanya menampilkan yang memiliki pasangan atau nilai saja. Jadi di sini terlebih dahulu di sini kita aliaskan dulu untuk tabel siswa menggunakan dialiaskan menjadi S dan tabel nilai dialiaskan menjadi N. Dan di sini langsung saja untuk hasilnya. Nah, jadi yang ditampilkan itu hanya yang memiliki nilai saja. Selanjutnya untuk soal nomor 3 kita diminta untuk menampilkan siswa yang memiliki nilai dan juga yang tidak memiliki nilai. Jadi di sini saya memilih left join, left outer join yang dimana dia akan menampilkan nilai yang dari sebelah kiri tanpa terkecuali, yaitu tabel siswa. Nah, langsung saja dijalankan. Nah, jadi di sini tuh ditampilkan juga semua tabel yang di sebelah kiri. Nah, untuk yang kosong, dia akan menampilkan nol ataupun tidak ada data. Jadinya kayak dia tetap ngeprint walaupun bernilai 0. Nah, selanjutnya pada soal B nomor 1 kita ini disuruh untuk membuat tabel produk. Sama kayak tadi yang pertama, bahwa dalam pembuatan tabel ini kita menggunakan DDL atau Data Definition Language yaitu dalam grade. Nah, di sini dalam tabel produk ada ID produk yang bertipe integer primary key sebagai nilai unik dari tabel tersebut dan nama produk menggunakan varchar 50, harga menggunakan integer, stok menggunakan integer, dan kategori menggunakan varchar 50. Nah, dalam mengisi tabel produk tersebut, sama kayak tadi kita masih menggunakan data manipulation language, yaitu insert into. Nah, langsung saja dijalankan. Nah,
untuk hasilnya, untuk tabelnya sudah tertera di sini. Nah, di sini untuk soal nomor 2, kita disuruh untuk menjumlahkan seluruh produk yang tersedia di dalam tabel produk. Nah, di sini saya menggunakan count karena count itu menjumlahkan dari per barisnya, bukan totalnya. Jadi di sini menggunakan count karena kita hanya menjumlahkan jenis produk dari tabel produk. Langsung saja. Nah, jadi di sini untuk jumlah jenis produk itu ada 5. Nah, untuk soal nomor 3, kita diminta untuk menampilkan produk dari harga yang termahal hingga dari harga yang termahal. Jadi di sini menggunakan fungsi agregat yang max. Langsung saja untuk hasilnya. Nah, jadi untuk harga yang termahal yaitu 5.000. Nah, selanjutnya di soal nomor 4 kita diminta untuk menampilkan produk yang termurah. Nah, jadi di sini menggunakan fungsi agregat yaitu min. Langsung saja untuk hasilnya. Jadi untuk produk yang termurah itu berharga 1.500. Selanjutnya untuk soal yang kelima itu kita menghitung rata-rata harga dari semua produk. Nah, jadi di sini kita menggunakan average. Langsung saja untuk hasilnya. Nah, jadi untuk rata-rata dari harga dari produk tersebut ialah 2.800. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 6 ini kita disuruh untuk menghitung total dari seluruh produk yang tersedia. Nah, jadi tadi untuk soal nomor 2 kan kita cuma diminta untuk menampilkan jumlah produk yang tersedia. Nah, untuk nomor 6 ini kita diminta untuk mentotal seluruh produk yang tersedia. Maka di sini kita menggunakan fungsi agregat yaitu sum. Langsung saja untuk hasilnya. Nah, jadi untuk total stok yang tersedia itu berjumlah 170. Sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun tindakan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.